Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reski Aulia dengan NIM 24650046 dari kelompok 3. Di video kali ini saya akan menjadi moderator untuk presentasi mata kuliah Etika Profesi dengan topik Artificial Intelligence dan Etika. Artificial Intelligence atau AI kini semakin banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana AI dimanfaatkan secara bijak, bertanggung jawab, dan tetap memperhatikan nilai-nilai etika dalam penggunaannya. Langsung saja kita masuk ke materi yang akan dipresentasikan oleh rekan-rekan dari kelompok 3. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalan Aulia Olinsa dengan NIM 24650005. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang pengertian dan perkembangan Artificial Intelligence atau AI. Artificial Intelligence adalah kemampuan sistem komputer untuk meniru cara berpikir manusia, seperti belajar dari data, bernalar, dan mengambil keputusan secara mandiri. Dengan kata lain, AI dirancang agar komputer dapat melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. AI itu terbagi menjadi 4 tahap perkembangan. Pertama, sistem berbasis aturan. Pada tahap ini, komputer bekerja berdasarkan aturan logika yang ditulis secara manual oleh manusia. Oleh karena itu, sistem yang dihasilkan itu hanya mengikuti aturan yang sudah ditentukan, sehingga belum mampu belajar sendiri. Adapun yang kedua yaitu machine learning. Pada tahap ini, sistem mampu mempelajari pola dari data historis tanpa harus diprogram secara eksplisit untuk setiap kondisi. Semakin banyak data yang dipelajari, semakin baik kemampuan sistem dalam memberikan prediksi ataupun keputusan. Nah, ketiga itu ada deep learning. Teknologi ini menggunakan jaringan saraf tiruan yang terdiri dari banyak lapisan sehingga mampu mengenali pola yang lebih kompleks seperti gambar, suara, maupun teks. Nah, yang keempat dan yang terakhir adalah Generate AI. Ini merupakan perkembangan terbaru AI yang mampu menghasilkan konten baru secara otomatis seperti teks, gambar, maupun kode program sesuai perintah yang diberikan pengguna. Nah, sebagai kesimpulannya, Artificial Intelligence atau AI telah berkembang dari sistem sederhana yang hanya mengikuti aturan menjadi teknologi yang mampu belajar dari data dan bahkan menghasilkan berbagai jenis konten yang baru. Perkembangan ini membuat AI semakin banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya, saya serahkan ke materi selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Kartikananda dengan NIM 24650013. Di sini saya akan menjelaskan pada poin 2 yaitu tentang etika dalam teknologi dan informasi. Di mana etika merupakan seperangkat nilai dan prinsip moral yang menuntut perilaku manusia dalam mengembangkan serta menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dalam dunia. Dalam dunia IT, etika memastikan teknologi memberi manfaat dapat merugikan individu, kelompok maupun masyarakat luas termasuk saat berhadapan dengan sistem AI. Kemudian ada nilai-nilai etika, ada kejujuran yaitu terbuka dan tidak menyalahgunakan penggunaan teknologi. Kemudian ada tanggung jawab yaitu bertanggung jawab atas dampak sistem yang dibangun. Dan ada keadilan seperti memperlakukan semua pengguna secara setara. Kemudian ada privasi yaitu menghormati dan melindungi data pribadi. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waodin Nurfanisa dengan NIM 24650050, yang dimana di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip etika artificial intelligence, dimana terbagi menjadi 4. Yang pertama itu fairness, dia sistem AI tidak boleh berpihak atau merugikan kelompok tertentu. Yang kedua itu akuntabilitas, ada pihak yang bertanggung jawab atau keputusan yang diambil AI. Yang ketiga itu transparansi, cara kerja dan alasan keputusan AI dapat dipahami pengguna. Yang keempat itu privasi, data pribadi yang diproses AI dijaga kerahasiaan dan keamanannya. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oda Silvian dengan NIM 24650008. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi bagian poin 4, yaitu bias dan diskriminasi dalam sistem AI. Bias muncul ketika data pelatihan tidak mewakili seluruh kelompok secara adil, sehingga AI menghasilkan keputusan yang timpang bagi kelompok tertentu. Penyebabnya yaitu 1. Data pelatihan tidak seimbang atau tidak
representatif. Yang kedua, bias tersembunyi dari perancang atau proses pela-belaan data. Yang ketiga, algoritma yang mengoptimalkan metrik tanpa mempertimbangkan keadilan. Dan contohnya yaitu 1. Rekrutmen kerja, algoritma menyaring kandidat berdasarkan pola historis yang bias gender. Kedua, pengenalan wajah, tingkat akurasi lebih rendah pada kelompok warna kulit tertentu. Yang ketiga, penilaian kredit. Skor kelayakan pinjaman dipengaruhi data yang tidak relevan secara adil. Baik, itu penjelasan dari poin 4. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Hairun Iskandar dengan NIM 24650044 akan lanjut menjelaskan tentang Artificial Intelligence dan Etika atau AI dan Etika. Baik, saya di sini akan menjelaskan di bagian poin 5 yaitu privasi dan keamanan data dalam AI. Yang pertama ada pengumpulan data atau sistem AI membutuhkan data dalam jumlah besar termasuk data pribadi pengguna. Selanjutnya ada persetujuan pengguna, yaitu pengguna berhak tahu dan menyetujui bagaimana datanya digunakan atau informated consent. Baik, selanjutnya ada risiko kebocoran data, yaitu penyimpanan data terpusat meningkat risiko peretasan atau penyalahgunaan. Selanjutnya ada perlindungan dan enkripsi, yaitu data perlu dienkripsi dan akses dengan kontrol yang ketat. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Salan P dengan NIM 24650045. Di sini saya akan menjelaskan poin ke-6 yaitu transformasi dan explainable AI. Banyak model AI modern bekerja seperti kotak hitam. Sulit dipahami bagaimana AI sampai pada suatu keputusan explainable AI. Hadir agar proses berpikir AI dapat dijelaskan kepada manusia. Pertama itu black box AI dan explainable AI. 1. Keputusan sulit ditelusuri. Alasannya, keputusan dapat dijelaskan. 2. Sulit diundit dan dipercaya penuh. Memudahkan audit dan pengawasannya. 3. Berisiko menyembunyikan bias. Alasannya itu meningkatkan kepercayaan pengguna. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yasin dengan NIM 24650030. Pada video kali ini saya akan membawakan materi poin ke-7 yaitu dampak AI terhadap pekerjaan dan masyarakat. Adapun dampaknya diantaranya itu dampak positif dan negatif. Dampak positif yaitu meliputi meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, membuka profesi dan peran baru di bidang teknologi, mempercepat inovasi di berbagai sektor industri, dan yang terakhir itu membantu tugas berulang sehingga manusia fokus pada hal strategis. Kemudian pada dampak negatif yaitu diantaranya pergeseran dan hilangnya sebagian jenis pekerjaan, kemudian kesenjangan keterampilan digital antar pekerja, dan ketergantungan berlebihan pada sistem otomatis, dan yang terakhir itu perlu adaptasi kebijakan ketenagakerjaan yang cepat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Prayogo Haryadi dengan NIM 24650033. Pada video kali ini saya akan membacakan regulasi dan tantangan etika AI ke depan. Yang pertama adalah regulasi yang berkembang, GDPR, UU Pelindungan Data Pribadi, dan EU AI ACT mulai mengatur penggunaan AI secara etis. Yang kedua, kesenjangan regulasi global. Standar etika AI berbeda antara negara, sedangkan teknologi bergerak lintas batas. Yang ketiga, tantangan ke depan. Regulasi perlu mengejar kecepatan inovasi AI melalui kolaborasi pemerintah, industri, dan akademis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di poin 8 ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesimpulan dari presentasi kelompok 3, AI membawa peluang besar bagi kehidupan manusia, tetapi berkelanjutannya sangat bergantung pada penerapan prinsip etika di setiap tahap pengembangan dan penggunaannya. AI berkembang pesat dari sistem berbasis aturan hingga generatif AI yang
makin otonom. Fairness, accountability, transparency, dan privacy adalah pijakan utama etika AI. Bias privasi data dan minimnya transparansi masih menjadi tantangan nyata yang harus diatasi. Dampak AI terhadap dunia kerja menuntut adaptasi keterampilan dan kebijakan yang cepat. Regulasi yang kuat serta kolaborasi lintas pihak diperlukan agar AI tumbuh secara bertanggung jawab. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh saya dan rekan-rekan saya pada presentasi kali ini. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.